Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli minyak buat goreng opor. Cakep. Orangnya banyak kok salamnya kurang kompak. Pripun kapare Bu? Ini banyak orang Jawa apa orang Sunda sini? Orang kampung asli sini. Bahasa Pekal berarti. Ngerti bahasa Pekal? Nanti kalau saya ceramah pakai bahasa Pekal, nanti Ustaz Fauzan nggak bisa, nggak paham ya. Karena Ustaz Fauzan beliau baru ya saat ini ya. Alhamdulillah berkah. Beli minyak ditaruh di dalam kendi. Cakep. Orangnya banyak, jangan-jangan pada belum mandi. Udah pada mandi apa belum? Sudah. Santri-santrinya kayaknya. Biasa santri-santri ini pagi-pagi karena ngantri panjang, akhirnya nggak mandi dah. Iya kan? Udah pada mandi belum? Udah ya, di dalam hatinya belum. Karena malu sama yang akhwatnya nih. Kita ulang sekali lagi, jawab salamnya yang kompak dan semangat. Kalau ibu-ibu jawab salam saya yang kompak, saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu Allah tambahkan rezekinya. Allah mudahkan segala urusannya. Allah sehatkan badannya. Tapi kalau ibu-ibu nggak jawab salam saya yang kompak dan semangat, saya doakan mudah-mudahan suaminya nikah lagi. Nah betul. Alhamdulillah. Kita ulang sekali lagi yang semangat dan kompak. Bu, ibu, boleh saya pantun untuk ibu-ibu khusus? Ikan hiu warnanya abu-abu. Cakep. I love you ibu-ibu. Ini sibuk pantun terus nih. Apa? Yang akhwatnya pengen pantun juga? Mau pantun? Mau? Boleh sepantun untuk akhwatnya boleh? Buah salak jangan dipetik. Cakep. Buah buku, buah delima. Itulah nama-nama buah. Enggak, serius ya? Serius. Ulang sekali lagi. Jangan cakep, tapi Masya Allah jawabnya. Buah salak jangan dipetik. Masya Allah. Buah buku, buah delima. Masya Allah. Ada banyak wanita yang cantik. Masya Allah. Cuman kamu yang aku cinta. Ada MC ya. Khusus buat mereka berdua, boleh? Ikan hiu dimakan gurita. Cakep. I love you wanita yang kucinta. Ini Pak, kalau anak-anak Pak, kalau yang namanya perkara cinta itu pada senang semua Pak. Ya. Tapi insya Allah ini anak-anak ya, cintanya satu-satunya ya, hatinya benar-benar cintanya kepada Allah. Ini Ustaz ceramah kok main cinta-cinta.
Mau ceramah peristiwa Isra dan Mi'raj, apa mau ceramah tentang cinta ini? Mau yang mana nih dibahas? Dua-duanya. Boleh. Kita ulang sekali lagi. Jawab salamnya yang kompak, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Mu'izzul Mudhillus Sami'ul Basir. Asyhadu an la ilaha illallah Al-Latiful Khabir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah Al-Basir wan Nadir was Sirajul Munir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bukan ada suaranya. Alhamdulillah. Nah, ini masukan sedikit ya. Tapi anak-anak santri sudah paham kayaknya. Siapa tahu ada yang nggak paham. Jadi kata Nabi kita, al-bakhil man dzukirtu alayya. Orang yang bakhil, kata Nabi, adalah orang yang mendengar nama Rasulullah tapi dia tidak mau bersolawat kepada Rasulullah. Dan bahkan yang riwayat yang lain, man dzukirtu indahu falam yusallu alayya faqad syaki. Barang siapa yang mendengar nama Rasulullah lalu dia tidak mau berselawat kepada Rasulullah, maka faqad syaqiyya, maka sungguh dia orang yang celaka. Jadi kalau kita mendengar nama Rasulullah, Nabi kita disebut namanya, maka hendaklah kita bersolawat. Solawat itu adalah ibadah yang amat diterima oleh Allah. Ikhlas atau tidak ikhlas, kita baca solawat tetap diterima oleh Allah. Dengan solawat, apa urusan kita semuanya di muka bumi ini dimudahkan oleh Allah. Contoh kecil saja. Ustadz mengingatkan hari ini harus banyak-banyak kita bersolawat. Alhamdulillah, ibu-ibu praktekin itu. Pulang dari sini bawa kendaraan, pakai mobil, lupa bawa SIM, lupa bawa STN. Tiba-tiba dalam perjalanan ketemu orang polisi lagi rahasia, diadang kita, krik, kata peluitnya Pak Polisi. Ada nggak peluitnya Pak Polisi? Apa tukang parkir yang pakai peluit? Diberhenti kita karena diingat tadi sama Pak Ustadz, kalau kita banyak bersolawat, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah. Dipraktekin sama bapak dan ibunya dalam mobil.
diperiksa oleh Pak Polisi. Pak, berhenti Pak, sebentar Pak, kami lagi razia ingin melihat perlengkapan surat menyurat mobil Bapak. Apakah Bapak sudah punya SIM Pak? Karena ingat dari Ustadz tadi suruh banyak-banyak sholat. Akhirnya bapak dan ibunya ditanya tentang SIM-nya, jawabnya Allahumma sholli ala Muhammad. Tanya lagi Pak Polisinya, Pak, STNK-nya ada Pak? Dijawab lagi sama bapak dan ibunya, Allahumma sholli ala Muhammad. Polisinya jawabannya sholawat. Karena berkah sholawat tadi, akhirnya Pak Polisi mengizinkan, Pak silakan Pak, jalan Pak. Akhirnya selamat, dimudahkan urusan kita. Dalam hati Pak Polisi, ini kok saya nanya STNK, saya nanya SIM kok sholawat. Kayaknya bapak dan ibu ini stres kayaknya. Itulah berkahnya sholawat. Insya Allah kalau kita banyak bersolawat kepada Nabi, segala urusan kita baik di dunia maupun di akhirat akan dimudahkan oleh Allah. Maka dari itu kita ulang sekali lagi, sholawat, jawab sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, panjang selawat. Abadika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil masir, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Al-Mukarramun yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para alim ulama, para asatid wa asatidah, para ustaz dan ustazah, para guru-guru kita doakan untuk guru-guru kita semuanya Allah berikan keberkahan hidupnya, amin. Allah muliakan hidupnya, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Allah mudahkan rezekinya, amin. Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhiratnya, amin. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus Syekhuna Ustadi Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Abadi LCMPD, kita doakan untuk pimpinan Pondok Pesantren An-Nakhil Kiai Haji Abadi, Allah mudahkan segala urusannya, amin. Allah berkahi hidupnya, amin. Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhiratnya, amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri,
yang insya Allah dengan kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri di acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Dan saya cintai, saya banggakan, saya sayangi anak-anak, para santriwan, santriwati, akhwat dan ikhwannya. Mudah-mudahan para santri semuanya diberikan selalu oleh Allah keistiqomahan untuk menuntut ilmu di pondok pesantren kita tercinta ini. Amin. Nah, halo, masih kuat? Udah pada makan apa belum? Udah. Apa lauknya tadi? Tempe. Ayam. Alhamdulillah. Ya biar lebih semangat, kayaknya pada bingung semua nih kayaknya. Udah kecapean mungkin dari malam tadi persiapan, nggak tidur karena hari ini penjengukan orang tua. Ini penjengukan orang tua setahun sekali, Bu. Apa setiap seminggu sekali? Seminggu sekali. Masya Allah. Pada rindu ya sama anak-anaknya. Nah, lu pada kemana tuh? Udah pada lapar? Ya biar semangat dikit. Ustaz ada permainan nih dulu. Biar pada semangat semua. Dan lebih fokus lagi sebelum kita masuk acaranya. Boleh kita main permainan sebentar? Mau? Ini khusus anak-anak ya Bu ya. Kalau ibu-ibu mau ikut boleh. Ya. Semuanya perhatikan permainannya. Ingat, permainannya adalah ikuti geraknya, ikuti ucapannya, nggak usah ikuti gerak. Siap? Siap semuanya? Semuanya tangannya di atas. Coba, ayo semuanya tangan di atas. Nggak ada yang ke atas. Coba, semuanya udah? Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Fokus ya. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Pegang hidungnya. Coba banyak yang salah tadi. Belum fokus kayaknya. Tadi disuruh apa tadi? Hah? Ikuti Gerakan. ucapannya, Jangan ikuti geraknya. Tadi mana yang diikuti tadi? Ikuti geraknya ya. Ustaz pegang matanya, pada pegang mata tadi ya. Berarti belum fokus. Nah sekarang yang kedua permainannya. Coba tangannya taruh di bahu temannya ke kanan. Nah semuanya udah. Kalau bisa dua tangan. Ayo berbalik dua tangan. Dua tangan, nggak apa-apa. Dua tangan. Nah biar pada segar semua badannya, daripada semangat lagi. Ya, ikuti ucapannya sambil ngijitin temannya. Boleh? Coba ikutin sahabatku sambil ngijit. Jangan ikhlas, jangan ikhlas. Jangan dipukulin. Pijitin dengan ikhlas. Sahabatku, coba ikuti. Sahabatku. Jangan tidur ya. Jangan tidur ya. Kalau ustaznya lagi ceramah, aku sayang kepadamu. Udah tepuk tangan dulu, udah tepuk tangan. Udah pada semangat?
Udah dapat kuenya? Belum? Insya Allah nanti selesai acara kayaknya dibagi. Ya. Dibagiin sama orang tuanya kali. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum masuk ke acara inti peringatan Isra dan Mi'raj, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Mau kenal apa enggak? Mau kenal apa enggak? Boleh Ustaz mengenalkan diri? Boleh Ustaz patung lagi? Boleh? Makan roti jangan berdiri. Ini anak-anak santri gak boleh makan berdiri ya. Makan roti jangan berdiri. Kalau jatuh jadi rugi. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahmi, ketemu sama Ustadz Zahiral ganteng sekali. Alhamdulillah. Buah semangka, buah durian. Masya Allah. Gak nyangka Ustadznya keren loh. Lanjut. Baik. Perkenalkan, Ustadz namanya sudah tahu semuanya? Sudah. Nah, Ustadz asli dari ibu. Orang ibu asli. Alamatnya Desa Bulai Bayu. Ustadz waktu sekolah tingkat MTS-nya, MAN-nya enggak mondok, tapi pengen sekali mondok karena tidak ada biaya dan juga tidak ada yang mengarahkan saya ke pondok. Karena itu tadi penyebabnya kurang biaya. Akhirnya selesai sekolah, karena niat masih ada ingin mondok, selesai sekolah saya kuliah sambil mondok pesantren. Nah, maka anak-anak ini bersyukur kalian nak bisa masuk di pondok pesantren. Kalian adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang sangat orang-orang yang tidak dilaknat oleh Allah di muka bumi ini. Nah, mereka inilah anak-anak kita, anak-anak santri. Ya. Kata Nabi, inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Sesungguhnya dunia ini terlaknat, Bu. Dan apa yang ada di dalam dunia ini terlaknat. Semuanya terlaknat. Tapi ada orang yang tidak terlaknat di muka bumi ini. Siapa mereka? Illa zikrullah. Kecuali orang-orang yang ingat kepada Allah, yang berzikir kepada Allah. Wa mawalahu, dan orang-orang yang berbuat amal soleh. Wa alimun au muta'alim, dan orang-orang yang alim, para guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Au muta'alim, dan para santri, orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, kita yang ada di rumah Allah ini, di tempat yang mulia ini, di pondok pesantren yang kita cinta ini, adalah orang-orang yang pilihan Allah. Bahagia gak nak? Bahagia. Tapi walaupun sakit-sakitnya menuntut ilmu, tapi insya Allah kalian akan bahagia nanti. Baik itu kalian ketika masih berada di dunia, selesai kalian mondok, bermasyarakat, kuliah, pergi
pendidikan yang lebih tinggi, maka nanti insya Allah akan merasakan kebahagiaannya selesai kalian belajar di pondok pesantren yang kita cintai ini. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Nah, singkat cerita, tadi Ustadz karena punya niat pondok pesantren, pergi sambil kuliah sambil mondok. Di mana Ustadz kuliah? Di Bengkulu. Di waktu itu masih STAIM. Tapi pas tamatnya sudah berubah di AIN. Sekarang berubah jadi UIN. Sambil kuliah sambil mondok. Di mana mondoknya? Pondoknya di Pondok Pesantren Ahlul Quran. Di tempatnya itu di Baitul Izzah, Masjid Raya Provinsi Bengkulu. Pengasuhnya siapa? Kiai Haji Dr. Fuad Muzakkar LCMHI. Almarhum beliau sekarang Pak, yang meninggal ketika lagi khotib Jumat. Selesai kuliah karena belum pantas jadi Pak Ustadz, masih kurang ilmu, akhirnya lanjut lagi kuliah. Niatnya tidak kuliah, tapi niatnya pengen mondok, cari di pondok pesantren di Jakarta. Ketemu keliling, tempatnya di Tangerang. Pondok pesantren Darul Hikam. Pondok di situ sambil kuliah S2-nya, kuliah di IIQ, Institut Ilmu Quran, kuliah di sana. Selesai mondok, selesai kuliah, lanjut lagi masih kurang ilmunya. Lanjut lagi pergi ke Jepara. Pergi ke Jepara, nuntut ilmu di sana, ngambil yang namanya metode Amsilati. Metode cepat membaca kitab kuning. Ngambil di situ, selesai, balik akhirnya alhamdulillah bisa sampai saat ini. Hari ini saya bisa hadir di tempat yang mulia ini berkat undangan daripada kiai kita Ustaz Abadi. Alhamdulillah. Itu secara singkat perkenalan diri. Cukup ya? Lanjut. Karena waktu juga sudah menjelang siang, perut sudah lapar, maka dari itu saya tidak menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj panjang lebar. Karena saya tahu anak-anak santri yang ada di Anakhir ini, mereka sudah paham semua bagaimana peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi. Saya singkat saja, ya, singkat saja peristiwa Isra dan Mi'raj ini saya bahas, saya ambil kesimpulannya saja. Boleh Bu? Siap mendengarkan? Kita bahas dikit saja. Ada di dalam kitab Ar-Rajabiyah. Di situ diceritakan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di-Isra Mi'rajkan oleh Allah. Nah, ini ceritanya sungguh menarik. Anak-anak silakan perhatikan, dengar sungguh-sungguh. Nanti yang bisa jawab pertanyaan Ustaz, nanti Ustaz kasih berupa reward, yaitu uang. Mau? Mau duit? Udah Ustaz siapin yang jelek-jelek dan kecil-kecil duitnya. Kalau besar-besar nggak ada duit bisa. Ya. Beda dengan Ustaz Abadi. Kalau beliau, ya, saya undang
ke tempat saya. Jadi hari malam Jumat saja. Nah, saya undang beliau. Jadi beliau ingin balas dendam nih kayaknya. Mengundang saya juga ke sini. Ya, beliau banyak duit ratusan. Kalau saya puluhan. Tapi gak apa-apa, insya Allah berkah dari Ustaz ya. Mau duit dari Ustaz? Dengarkan sungguh-sungguh. Jadi kenapa Rasulullah di-Isra Mi'rajkan oleh Allah? Ada cerita ini, apakah sahih atau tidak? Yang jelas yang bisa kita ambil hikmahnya apa di sana? Ya, yang kita bisa ambil pelajarannya apa di sana? Yang jelas cerita ini sebagai wawasan kita saja. Cerita ini di dalam kitab Ar-Rajaniyah. Satu ketika bumi yang kita injak ini, bumi ini dia membanggakan diri kepada langit. Bumi yang kita injak ini merasa lebih mulia, dimuliakan oleh Allah daripada langit. Sehingga bumi ini membanggakan dirinya kepada langit. Kata bumi, wahai langit, aku ini lebih dimuliakan oleh Allah daripadamu, wahai langit. Kenapa begitu bumi? Aku juga lebih mulia. Kenapa saya lebih mulia, wahai langit? Saya di tempat saya bumi ini ada gunung, walaupun meletus, erupsi akibat ulah manusia. Walau di bumi di tempatku ada sungai, walaupun banjir akibat apa ya? Di tempatku ada laut-lautan, hewan, perpohonan dan lain sebagainya. Langit menjawab, dia tidak mau kalah rupa. Kata langit, wahai bumi, aku lebih mulia daripada engkau. Di tempatku, wahai bumi, ada bulan, ada bintang, ada matahari, ada surga dan lain sebagainya. Masih sama, masih bisa merasa mulia. Lalu bumi tidak mau kalah rupa. Kata bumi, wahai langit, di tempatku ada satu tempat, di situ selalu diziarahi oleh para nabi, para rasul, para waliullah, para kekasih Allah, para hamba-hamba yang soleh, yaitu Ka'bah. Langit tak mau kalah makhluk. Langit berkata, wahai langit, di tempatku juga ada satu tempat yang namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur, tempat kapannya para malaikat. Diceritakan malaikat itu sehari masuk di Baitul Ma'mur itu 70.000. Sehari masuk 70.000. Kalau dia keluar tidak balik-balik lagi sampai hari kiamat. Tidak mau kalah langit makhluk. Akhirnya bumi masih ada satu lagi. Kalau begitu, wahai langit, aku lebih mulia lagi daripadamu. Wahai langit, di tempatku ada kekasih Allah, ada hamba yang dicintai oleh Allah, Khatimul Anbiya, penutupnya para nabi, yang dicintai kekasih Allah dan pemimpin para nabi. Siapa itu? Yaitu Nabi Muhammad.
ia sekarang ada di tempatku dan ia sedang menjalankan syariatnya di tempatku, di bumi. Langit terdiam tanpa bahasa buka, tidak bisa membalas bagaimana kemuliaan bumi. Akhirnya langit tadi karena merasa kalah, dia bermohon kepada Allah. Bermohon kepada Allah. Berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba bermohon kepada Engkau ya Allah, tolong muliakanlah hamba ya Allah seperti mulianya bumi ya Allah. Bumi merasa mulia, merasa bangga ya Allah karena ada di tempatnya ada seorang kekasih Engkau ya Allah, yang Engkau cintai ya Allah, pemimpinnya para nabi ya Allah, yaitu Nabi Muhammad. Hamba mohon ya Allah, tolong naikkan ya Allah, angkatkan ya Allah Nabi Muhammad ke langit ya Allah. Rintihan langit yang begitu sedih bermohon kepada Allah, Allah kabulkan doanya Bapak. Allah kabulkan doa langit untuk agar Nabi Muhammad dinaikkan, agar langit terbangga dan mulia seperti bumi. Allah langsung memerintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, pergi engkau ke surga. Pergi engkau ke surga. Itu di surga ada yang namanya binatang buruk. Kalian Jibril pergi ke surga, ambil tuh binatang buruk, bawa tuh binatang buruk untuk menjemput kekasihku Nabi Muhammad. Naikkan dia, berjumpa denganku. Pergi malaikat Jibril, berjumpa dengan para buruk. Di situ di kitab itu diceritakan ada di surga itu 40.000 buruk. Lagi bersenang-senang, bahagia, makan dan minum buruk itu di surga Pak. Keliling malaikat Jibril mencari itu buruk, mana yang pantas buruk yang dibawa untuk membawa menjemput Rasulullah. Keliling-keliling ketemulah satu buruk. Buruk itu tertunduk dengan sedih menangis Pak Bu. Menangis itu buruk. Didekati oleh malaikat Jibril, wahai buruk, kenapa engkau tidak seperti buruk-buruk yang lain pada bersenang-senang, bahagia, makan dan minum dia di surga ini? Kenapa engkau sedih? Buruk itu berkata dengan sedih, menangis dia di hadapan malaikat Jibril, wahai Jibril, aku sangat merindukan yang namanya Nabi Muhammad yang tertulis di keningku ini, wahai Jibril. Sudah 40.000 tahun nama ini aku kenal, dan aku ingin sekali berjumpa dengan yang namanya Nabi Muhammad ini, wahai Jibril. Sehingga aku di surga ini saking cintanya ingin berjumpa dengan Nabi, aku tidak makan sesuap pun, tidak minum seteguk pun. Karena digombal tadi oleh malaikat buruk kepada malaikat Jibril, akhirnya Jibril juga merasa kasihan. Diajaklah buruk tadi turun berjumpa Rasulullah untuk menjemput Rasulullah. Jadi itu buat-buatan aja ya. Jadi turun, ya, malaikat Jibril dengan buruk ingin menjemput Nabi Muhammad.
jemput Nabi Muhammad. Jemput Nabi Muhammad sampai berjumpa dengan Nabi Muhammad. Singkat cerita, siap-siap mereka ingin membawa Nabi Muhammad. Buruk itu, Bu, diceritakan dalam kitab itu, besarnya itu lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada bibir kuda. Langkahnya buruk itu satu langkahnya itu sejauh matanya memandang, lebih cepat daripada kilat. Saking cepatnya itu langkahnya, Bu, buruk. Berangkat mereka, Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, halo, masih mendengar? Siapa yang hafal surat Al-Isra? Siapa yang hafal? Nggak disebut ayatnya ya. Ayat yang pertama 10.000. Siapa yang mau? Silakan ke depan. Ayo. 20.000. Siapa yang mau? Ayo, santri itu harus berani, nggak usah takut. 25.000. Siapa yang mau? Nggak usah takut. Bapak-bapak, ibu-ibu boleh? 35.000. Nggak ada yang mau. Pada malu ya? Pada malu. Tadi yang goreng kita kan baca tadi. Masya Allah, suaranya bagus, benar itu. Mudah-mudahan jadi calon-calon penghafal Al-Quran semuanya satu-satu. Amin. Amin ya Rabbal. Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 itu, ya, Maha suci Allah, Maha besar Allah, Maha kuasa Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi ini kehendak Allah, bukan kehendak Allah, Pak. Bukan kehendak Nabi. Bukan Nabi yang berjalan, tapi Allah yang memperjalankannya. Ya. Pada satu malam, siapa yang diperjalankannya? Yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad. Nabi diperjalankan oleh Allah bukan berupa mimpi. Isra dan Mi'raj, kalau kita meyakini bahwa Nabi Isra dan Mi'rajnya itu berupa mimpi, berarti belum beriman kita, Pak Bu. Atau Nabi Isra Mi'rajkan oleh Allah hanya ruhnya saja, belum juga beriman kita. Tapi Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah itu secara fisik dan rohnya. Secara logika kita tidaklah sampai logika kita mana mungkin Nabi diisrokan oleh Allah. Isroknya saja, tidak usah Mi'rajnya, berjumpa dengan Allah. Isroknya saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jalan tempuh perjalanan, kata Ustaz Abadi, 40 hari saja. Ada yang mengatakan juga 2 bulan, 1 bulan pergi, 1 bulan pulang. Ini diperjalankan oleh Allah, Nabi hanya 1 malam, sebagian malam saja. Secara logika tidaklah sampai logika kita, lupa. Makanya kaum Quraisy dan bahkan orang yang beriman pada saat itu, kalau mendengar Isra dan Mi'raj Nabi ini, mereka tidak percaya sama sekali. Dan bahkan orang-orang yang beriman pada saat itu banyak yang murtad. Berbeda bagi orang-orang yang telah kokoh imannya. Siapa itu pada saat itu yang mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi? Yaitu sahabatnya yang terdekat, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq pada dijumpai oleh kaum Quraisy
dan orang-orang yang beriman yang sudah murtad pada saat itu tidak percaya lagi kepada Nabi, agar Abu Bakar As-Siddiq ini juga dia tidak percaya. Datang mereka berapa rombongan datang berjumpa kepada Abu Bakar. Mereka berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, lihatlah kekasihmu itu, teman dekatmu itu, yaitu Nabi Muhammad. Dia sudah gila, dia sudah stres. Mana mungkin dia pergi ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa hanya satu malam, sebagian malam. Belum lagi dia menceritakan berjumpa dengan Allah, naik ke langit. Bohong itu Abu Bakar. Kata Abu Bakar, karena Abu Bakar itu imannya itu tidak ada yang mampu menandingkan umat Rasulullah imannya Abu Bakar. Kalau ditimbang umatnya Nabi Muhammad ini, ditimbang dengan imannya Abu Bakar, maka lebih kokoh lagi imannya Abu Bakar. Kata Abu Bakar kepada orang-orang Quraisy dan orang-orang beriman yang murtad pada saat itu, apa benar Nabi Muhammad mengatakan seperti itu, dia telah Isra dan Mi'raj? Benar ya Abu Bakar? Kata Abu Bakar, kalau Nabi Muhammad mengatakan ia Isra dan Mi'raj, lebih dari itu aku percaya, kata Abu Bakar. Masa kalian tidak percaya? Sedangkan malaikat Jibril turun naik, kalian percaya, membawa wahyu kepada Nabi Muhammad, kalian percaya. Masa ini tidak percaya? Oke lah kalau begitu, kalau benar kalian tidak percaya, coba kita sama-sama tanya kepada Nabi Muhammad, betul apa tidak dia pergi ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa hanya satu malam. Kita tanya kepada Nabi Muhammad. Singkat cerita, berjumpa dengan Nabi Muhammad. Wahai hamba Allah, wahai Nabi Allah, wahai sahabatku tercinta, ya Nabi Muhammad, apa benar engkau telah Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu berjumpa dengan Allah? Betul ya Abu Bakar. Kalau begitu, kalau benar, kami mohon minta penjelasannya. Soalnya kami, Nabi Muhammad, sudah pernah pergi ke Masjidil Aqsa. Tolong engkau jelaskan bagaimana bentuk keadaan Masjidil Aqsa itu. Dijelas oleh Nabi Muhammad dengan mudah. Allah turunkan ilham sehingga Allah mudahkan, bukakan hijab oleh Allah, bagaimana di hadapan Rasulullah ada bentuk Masjidil Aqsa. Dijelaskan oleh Nabi Muhammad pintunya berapa, tiangnya berapa, dan sekitar bentuknya gimana. Waktu itu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, benar ya Rasulullah. Apa yang diucapkan Nabi Muhammad, benar ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Karena Abu Bakar yang membenarkan cerita Isra-nya Nabi, makanya Abu Bakar diberi gelar oleh Rasulullah As-Siddiq, orang yang membenarkan cerita Isra dan Mi'raj. Kaum Quraisy tidak percaya, Bu. Ya itu kan bagi orang yang sudah pergi. Kami yang belum pergi belum percaya, itu bisa jadi bohong-bohong itu. Ada yang bukti lain? Ada. Masih ada bukti lain. Minta bukti lagi biar lebih percaya lagi. Kata Nabi Muhammad, nanti ada satu kafilah yang sedang menuju di sini. Diceritanya, bukan yang lebar, diceritanya udahnya ada yang pergi, ada setimbu air, segelas air diminum oleh Rasulullah. Diceritakan, dilihat, ditunggu kafilah itu, ternyata ada datang itu kafilah. Para kaum Quraisy menanyakan bagaimana tadinya dalam perjalanan, ada berupa unta atau kudanya lepas pergi, diceritakan benar. Tapi kaum Quraisy
juga tidak mau beriman, tidak percaya. Macam-macam disebut kepada Rasulullah. Tukang sihirlah, tukang bohonglah, tukang sulaplah. Tapi kita yakinlah, kalau kita benar-benar iman yang kokoh, iman yang kuat, insya Allah kita akan menjadi hamba Allah, kekasihnya Rasulullah, dirindukan oleh Rasulullah. Bu, Nabi Muhammad itu sangat merindukan kita, Pak Bu, sangat merindukan kita. Pernah satu ketika Nabi berkata kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, aku merindukan saudara-saudaraku, aku ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, bukankah kami saudara engkau ya Rasulullah? Bukan, kalian sahabatku. Lalu siapa mereka yang saudara-saudara yang ingin engkau berjumpa ya Rasulullah? Engkau rindu ya Rasulullah ingin berjumpa? Itulah umatku yang beriman kepadaku. Beriman, percaya peristiwa Isra dan Mi'raj, kita adalah termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah. Singkat cerita, bahwa itu Rasulullah naik ke langit yang pertama. Naik langit yang pertama, digedor langit yang pertama, dibuka, ditanya langit yang pertama, siapa? Malaikat Jibril. Terus siapa temannya? Nabi Muhammad. Apakah sudah diperintah oleh Allah? Sudah. Nah, naik langit yang pertama, singkat cerita, berjumpa dengan Nabi siapa? Siapa yang tahu? Ayo tunjuk tangan. 20.000. Ayo nak. Siapa? Berdiri. Ayo berdiri. Siapa? Ayo. Langit yang pertama siapa? Nama Nabi yang dijumpai Rasulullah, ketemu Rasulullah. Siapa? Nabi Adam. 20.000. Alhamdulillah. Sini. Masya Allah, berkah. Cair. Singkat cerita, naik ke langit yang kedua, berjumpa dengan Nabi siapa? 20.000. Ayo. Langit yang kedua, Nabi berjumpa dengan Nabi siapa? Ayo. Ini di sini. Ayo, jangan lagi yang ekornya cepat. Pemalu semua ya. Ada tawadu semua ini. Tahuan malu juga. Ayo nak, ayo perempuan boleh, ayo cepat. Langit yang kedua berjumpa dengan Nabi siapa? Nabi. Satu lagi Nabi. Waduh, lagi dua ini jadinya. Minta sini nak, ayo. Masya Allah, langit yang kedua berjumpa dengan Nabi Isa, Nabi ya, Masya Allah, berkah. Jadi Pak Kiai nanti. Lanjut, naik ke langit yang ketiga berjumpa dengan Nabi 15.000. Ya, ayo sini sama namanya. Nabi Isa, tadi sudah. Nabi yo. Udah dikasih tahu sama temannya. Gak boleh. Nah lagi singkat cerita naik ke langit keempat bertemu dengan Nabi. Belum lah. Nabi Idris, benar. Singkat cerita naik ke langit yang kelima berjumpa dengan Nabi siapa? Cepat. Yang perempuan cepat. Nggak ada yang perempuan. Namanya? Laki-laki. Tuan. Nabi Harun. Lanjut, singkat cerita naik ke langit yang ke-6 Nabi. Mana teriak-teriak, nggak boleh kalau teriak-teriak. Tunjuk tangan berdiri. Nabi siapa?
Nabi Musa, ya boleh sini ya. Ada berapa lagi deh? Nah, berapa nih? Satu lagi. Naikkan ke langit yang ketujuh berjumpa dengan Nabi. Nggak ada tadi, mana tadi tuh? Yang belum tadi. Ya itu tuh. Ah ya ini. Alhamdulillah habis duitnya. Cair. Selesai sampai ke langit ketujuh. Naik ke langit yang ketujuh. Nah, mudah-mudahan bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Alhamdulillah. Singkat cerita, Nabi lalu ke Baitul Ma'mur, di mana waktu itu Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Sampai ke Sidratul Muntaha dan Al-Mustawa dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih berupa apa? Oleh Allah, yaitu perintah untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad dan untuk umat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad, yaitu apa perintah yang disuruh? Diperintah oleh Allah sholat berapa rakaat waktu itu? 50 dalam sehari Nabi terima itu perintah. Turun Nabi ke langit yang ketujuh, yaitu berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hanya bisa mendoakan yang baik-baik. Turun lagi ke langit yang keenam, berjumpa dengan Nabi Musa. Kepo Nabi Musanya, ingin tahu Nabi Musanya, ya Nabiullah, ya Nabi Muhammad, ngapain sih berjumpa dengan Allah? Nabi jelasin, ya Nabi Musa, aku diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari. Langsung terkejut Nabi Musa. Nabi Musa berkata, ya Muhammad, Masya Allah, jangan ya Nabi Muhammad 50 waktu sehari untuk umatmu. Nggak akan mampu ya Nabi Muhammad. Umatku saja yang tinggi-tinggi, besar-besar, gagah-gagah, kuat-kuat, nggak kuat 50 waktu dalam sehari. Umatmu Nabi Muhammad hidupnya pesek-pesek, kecil-kecil, nggak bakalan kuat Nabi Muhammad. Mintalah kepada Allah keringanannya Nabi Muhammad. Minta kepada Allah karena berkah daripada Nabi Musa tadi, singkat cerita bolak-balik. Jadi dalam sehari semalam 5 Jadi yang Allah perintahkan kepada umat Nabi Muhammad dalam sehari berapa waktu? 5 waktu. Itu juga masih bolong. Masih malas-malas ngerjain sholat. Dipukulin sama Pak Ustaznya baru dia datang ke masjid. Kalau belum disuruh, belum juga dia bergerak. Tidur aja. Iya, betul. Betul nggak? Ini anak-anak soleh dan solehah ini ada caranya kalau kalian tidak mau sholat. Mau saya kasih tahu. Ada 2 caranya kalian kalau tidak mau sholat. Boleh ini diamalkan bapak-bapak, ibu-ibu boleh. Kalau ibu-ibu nggak kuat sholat atau bapak-bapak nggak kuat sholat, boleh nggak mau sholat nggak apa-apa. 1, kalau nggak mau sholat, yaitu jadi anak-anak. Anak-anak nggak wajib sholat, ya kan? Nah, tapi kan nggak mungkin ibu-ibu udah tua pengen jadi anak-anak lagi, nggak mungkin. Ada cara yang kedua, Bu. Kalau pengen nggak mau sholat, cara yang kedua kalau nggak mau sholat, gila. Kalau nggak mau sholat, gila. Siap pengen gila?
Nah kalau nggak mau bilang, nggak mau jadi anak-anak, maka wajib sholat. Sholat jangan kita Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, ibu-ibu, bapak-bapak yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, dari peristiwa Isra dan Mi'raj tadi dapat kita simpulkan apa yang dapat kita petik, kita ambil pelajaran dan hikmahnya. Satu, ingatin. Satu, agar kita sadar bahwa kita ini kecil. Kecilnya kayak gini kalau sekarang. Ini apa nih namanya kalau gini? Saranghe. Kecil kayak gini. Bahwa kita ini kecil, Allah itu maha besar. Kita ini tidaklah ada artinya, Bapak. Tidaklah ada gunanya di mata Allah Subhanahu wa taala kita ini, Pak. Bagaikan debu. Debu itu tak ada gunanya. Taklah ada harganya. Di baju debu hilang kalau dicuci. Tapi ada juga guna yang buat nyambung ya. Dunia ini tak ada artinya, apalagi yang kita manusia ini nggak ada gunanya, nggak ada artinya, tidak ada bernilainya dia mata Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini lebih hina daripada satu sayap nyamuk, kata Nabi. Rendah ini dunia, lupa. Rendah ini, kita kecil, Allah maha besar. Maka kalau kita, ada kaca ya? Untung gak pecah lah. Soalnya ada cincin tadi. Kalau kita ingin berharga, kalau kita ingin mulia, ingin bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita punya hubungan kepada Allah. Contoh. Kita ini rakyat kecil, betul Bu? Ada yang namanya orang besar. Contohnya para pejabat, presiden, menteri, gubernur, bupati dan sebagainya. Mereka dihormati, dimuliakan, ya kan? Karena mereka orang besar. Nah, kita yang rakyat kecil ini tidaklah bernilai. Karena kita nggak punya jabatan, kedudukan. Tapi kita bisa bernilai di mata pejabat besar kalau kita punya hubungan. Contoh keluarga, teman. Walaupun kita miskin, ya, walaupun kita nggak punya harta, orang-orang biasa saja, tapi karena punya hubungan dengan para pejabat, kita bernilai, dimuliakan, dicari-cari. Betul? Betul? Begitulah kita kepada Allah. Kalau kita ingin mulia di pandangan Allah, di hadapan Allah, ingin berharga di hadapan Allah, maka kita harus punya hubungan kepada Allah. Apa hubungan kita kepada Allah? Yaitu sholat. Sholat inilah yang akan mengantarkan kita, menjadikan kita, hubungan kita semakin dekat kepada Allah. Jangan kita tinggalkan sholat. Na'udzubillah. Orang-orang yang meninggalkan sholat, satu ketika Nabi dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya diperlihatkan begitu banyak peristiwa-peristiwa terjadi di neraka. Ada orang yang memukul kepalanya sampai pecah kepalanya, dipukul lagi, pecah lagi sampai keluar isi dalam kepalanya.
Mereka merintih kesakitan. Nabi sedih melihatnya, bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, siapa mereka itu wahai malaikat Jibril? Mereka memukul kepalanya sampai pecah kepala mereka wahai Jibril. Siapa mereka?" Kata Jibril, "Wahai Rasul, itulah wahai Rasul, umatmu wahai Rasul. Dia diperintahkan oleh Allah untuk sholat, tapi dia tidak mau mengerjakan sholat. Mau dipukul. Nah, mau dipukul kepalanya. Mau masuk neraka. Maka kerjain sholat jangan diting. Sholat jangan diting. Jangan terpaksa lagi. Ya, kalau enggak ustaz, guru kita yang nyuruh sholat, digebrak dulu kamarnya, baru dia mau sholat. Kalau enggak ya udah tidur aja sepanjang hari. Jangan, harus ikhlas karena Allah. Ya, kalau ikhlas, insya Allah kita akan punya hubungan kepada Allah, akan dekat kepada Allah, akan dimuliakan oleh Allah. Ya Bu ya, Bu. Yang kedua, apa yang dapat kita ambil hikmah dan pelajaran? Yang kedua dan yang terakhir ya, mau usah panjang-panjang, udah siang kayaknya. Yang terakhir, apa yang dapat kita ambil hikmah dan pelajaran daripada kisah Nabi diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita diperjalankan oleh Allah dari masjid ke masjid, lalu berjumpa dengan Allah. Kuncinya kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, Bu, nikmat yang paling besar nanti di surga tiada lain nikmatnya bisa kita berjumpa dengan Allah. Tapi jangan kita bayangkan berjumpa dengan Allah itu seperti berjumpa manusia, jangan. Dan nanti Allah akan berjumpa dengan kita. Ya. Nikmat itu yang paling besar nanti di surga. Ya. Nah, singkat cerita tadi, kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, maka hendaklah kita banyak-banyak melangkahkan kaki kita ke rumah Allah. Bagaimana kalau kita ingin berjumpa sang pemilik rumah, kalau kita tidak pernah main ke rumahnya? Bagaimana kalau kita ingin dikenal oleh pemilik rumah, kalau kita tidak pernah main ke rumah? Kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, maka hendaklah kita banyak-banyak main ke rumah Allah. Ingin berjumpa dengan Allah, Bu? Matilah cepat, Bu. Ya iyalah, masa kita hidup ini pengen jumpa dengan Allah, kecuali Nabi. Kalau kita mau jumpa dengan Allah, mati dulu. Main ke rumah Allah. Ya nak ya. Nah, banyak-banyak main ke masjid, bawa Qur'annya, ya. Bawa buku pelajarannya, kitabnya, hafalin di masjid, hafalin di masjid. Jangan malas Itulah inti daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran dan hikmahnya. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomahan kita untuk selalu melaksanakan sholat lima waktu. Mudah-mudahan Allah memberikan kaki kita untuk mudah melangkahkan kaki kita di masjid. Amin. Karena lain kita hidup ini untuk mencari ridho Allah dan mencari Allah.
Saya yakin ibu-ibu datang ke sini bukan hanya ingin menyeluk anak-anak, tapi itu ingin cari amal. Bapak-bapak datang ke sini juga untuk cari apalagi anak-anak santri mondok di sini tidak lain untuk nyari amal. Ustadz juga datang ke sini untuk nyari amplop. Aman Pak. Aman Bu. Aman. Bukan amplop. Demi Allah, amplop itu saya cobek saya. Ya? Kecuali isinya, nggak mungkin saya cobek. Amplop itu saya. Bercanda saya. Kata Ustaz Ahmad di waktu ceramah di tempat saya, Pak Ustaz, saya dulu pernah menghadiri ceramahnya Mama Dede. Mama Dede ceramahnya cuma berapa menit? 40 menit, ya, 40 juta. Mama Dede 40 juta. 40 menit. Saya ceramahnya berapa jam? Sejam 11 menit. Hah? Sejam 11 menit. Berarti kalau sejam 60 tuh rasanya bangkrut ini pondok. Itu bercanda ya Bu tadi. Hanya intermezzo ya. Tapi pada intinya saya datang ke sini pada lain ingin silaturahmi. Ingin saya dimudahkan rezeki oleh Allah dengan memperbanyak silaturahmi. Panjang umurkan oleh Allah. Amin. Amin ya Rabbal Amin. Nah, kalau ibu-ibu lewat di itu mampir di tempat saya, insya Allah ya saya hidangin berupa minuman kopi. Kalau kopinya ada, nggak ada ya cukup air putih saja. Ya Bu ya, mampir saja cari rumah Pak Ustadz Zohirul Islam. Saya ini belum punya rumah, masih miskin Bu. Ya, masih tinggal di rumah mertua. Tahu mertua saya? Mertua saya namanya Ustadz Bahrun. Kayaknya udah kenal kali ya, Ustadz Bahrun. Nah, saya masih ditinggal di rumah mertua. Saya berdiri pondok pesantren Safinatul Najah. Ibu. Doakan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan untuk pondok pesantren kita yang di sini, anak ini dan pondok pesantren seluruh Kabupaten Mukomoro, Mukomoro dan seluruh Indonesia. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak salah dan khilaf. Rasa-rasa senang saya sih makin grogi Bu. Saya takut seharusnya ceramah di sini. Sama guru-guru kita semua, ada Ustadz Fauzan, ada Ustadz Burhan, dan semuanya para ustadz-ustadz kita, khusus guru kita, kiai kita, Ustadz Abadi. Mereka semuanya orang-orang berilmu. Kalau saya ini apalah, ya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.